Selamat datang di acara di Ruang BK ya. Terima kasih tadi sudah mau kesini dari Bapak panggil. Tujuan kamu Bapak panggil ini, kamu tidak anak bermasalah kok, kamu dari disiplin segala macam kamu baik. Jadi gini, Dina siapa Azhara ya? Ya, Dina Azhara. Tadi tuh wali kelasmu kesini tadi pagi. Ya bilang kalau anak muridnya atau anak didiknya di kelas 11 4, jadi 11 4 ya. Itu setiap pelajaran dia dari awal semester kemarin, bahkan sebelum semester kemarin dia bilang, dia lihat-lihatin kok kamu selalu murung, kamu pendiam, di kelas tuh kayak ada tekanan gitu. Apalagi menjelang mau ulangan ini kamu lebih pendiam lagi, seperti ada yang kamu sembunyikan gitu. Nah, kamu jangan, nanti ini tujuan Bapak panggil ke sini, Bapak ingin ngobrol lebih jauh lagi dengan kamu. Ini merupakan salah satu pelayanan dalam dunia dan konseling. Nggak apa kan Bapak kita ngobrol di sini ya? Nggak apa kan kamu datang tadi tidak terpaksa kan, karena Bapak panggil itu bukan kan? Ya, kesini dengan kamu mau kesini gitu kan? Jadi nggak terpaksa. Kalau 9 tadi itu Dina itu Pak, kok dia murung katanya, sering bengong, sering seperti ada tekanan, padahal kan, dan hasil belajarmu juga kamu menurun. Padahal kan dari hasil belajar, rekod kamu, rekaman kamu di kelas 10 itu kamu termasuk salah satu siswa yang cukup baik atau di atas rata-rata lah soal prestasi. Nah ini Bapak ingin ngobrol bicara lagi dengan kamu. Kita akan melakukan konseling, ya. Konseling itu tidak dimarahin kalau tidak. Jadi kamu jangan takut datang ke ruang BK. Misalnya besok ada masalah apa, mungkin nggak hanya masalah di sekolah ya, masalah karir kamu segala macam. Setelah kamu lulus, kamu sering ke sini konsultasi. Jadi jangan takut, jangan sampai kamu berprasangka bahwa yang ke ruang BK ini adalah anak yang bandel, ya. Bapak akan konseling individu. Sudah pernah konseling individu belum? Selama sekolah SMP kemarin belum pernah? Belum. Apa baru pertama kali masuk ruang BK? Iya, baru pertama kali. Karena Pak takut apa gimana? Iya sih Pak, soalnya kan kalau ruang BK itu biasanya buat orang-orang yang bandel, yang bolos gitu-gitu. Jadi mulai sekarang dan seterusnya jangan takut ke ruang BK, karena guru BK ini adalah sahabat siswa. Jadi kalau ada apa-apa ke ruang BK, ngobrol, kita ngobrol, kita konseling, kita kegiatan. Jadi apapun itu kamu boleh ke ruang BK. Ruang BK terbuka untuk semua siswa. Nah, Bapak sedikit menjelaskan tentang konseling individu. Jadi konseling individu adalah kegiatan dalam salah satu kegiatan dalam bimbingan konseling, yaitu ada bimbingan kelompok, konseling kelompok, bimbingan klasikal. Nah, kalau Bapak suka di kelas-kelas itu namanya itu bimbingan klasikal. Nah, kalau kelompok kemarin belum lama ini kan Bapak melakukan di kelas sebelah itu, di 11-3 Bapak melakukan bimbingan kelompok, itu namanya bimbingan kelompok dengan melibatkan 8 sampai 9 orang. Nah, saat ini Bapak ingin konseling dengan Dina. Konseling itu terdiri cuma 2, Bapak sebagai konselor dan Dina sebagai klien, ya. Ini dalam konseling ini kamu harus terbuka. Jadi kamu jangan takut nanti ya. Kamu cerita apa-apa, kamu cerita, jangan takut untuk mengungkapkan apa yang menyebabkan kamu tadi di kelas itu menjadi pendiam dan turunnya prestasi kamu. Kamu cerita saja ke Bapak, itu kamu harus terbuka. Nah, kemudian ada juga beberapa asas tadi yang asasnya terbuka, dan ini ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Dina bicarakan, yang sudah diceritakan, Bapak akan menjaganya baik-baik, ya. Jadi tidak untuk menceritakan apa yang Dina. Nah, konseling ini bertujuan supaya jangan tegang ya, relax aja, nggak usah tegang-tegang. Oke. Jadi kita jamin rahasia. Bagaimana Dina? Tadi kan kamu kenapa kok bisa murung terus di kelas itu, kenapa? Bisa diceritakan? Dulu Pak, cerita dari mana? Dulu kan saya bareng teman-teman saya kelas 10 tuh termasuk udah sekuensi dulu Pak, sama teman-teman saya dulu kelas 10. Nah, sedangkan kenaikan kelas 11 ini teman-teman saya tuh udah pada mencar gitu, hampir nggak ada sekelas sama saya gitu Pak. Terus kelas teman-teman saya sekelas sekarang itu kayak orang yang berkehidupan sangat berkehidupan gitu loh Pak. Jadi anak-anak mewah gitu ya? Oke. Ada pakai iPhone,
ya pokoknya bercukupan loh Pak, sedangkan saya itu minder gitu loh Pak. Minder karena kamu yang dari mereka kalangan atas semua, kamu biasa-biasa gitu ya, kamu minder, jadi takut kamu dikucilkan apa gimana gitu ya? Iya Pak, sedangkan saya tuh pakai Android gitu Pak, kayak kadang-kadang lihat temen saya tuh kan saya insecure gitu loh Pak, nggak percaya diri gitu ya. Apalagi kalau sering diajak kerja kelompok itu, kalau saya tuh kadang suka minder, apa namanya kok mereka bisa punya handphone kok saya nggak bisa gitu. Mereka tuh nggak mempercayai. Ya memang sih, kalau dalam lingkungan kelas kita seperti itu, kita juga kadang benar sih, apa ya, iri hati gitu. Kadang kok saya nggak seperti mereka ya. Gitu. Padahal dalam hati kecil kamu harus bisa menyadarinya. Gitu. Ya mungkin mereka seperti itu karena orang tua. Kita harus bisa membersihkan diri ya. Ya kan mereka, kita jangan mengikuti mereka gitu. Kata kita mereka beli apa, kita juga harus beli. Kita harus juga melihat kondisi kita, kondisi orang tua kita. Yang nanti kan Rina apalagi sama mbahnya di rumah, mbahnya kan orang tua mungkin ya, mbahnya paling dia udah apa belum banyak? Udah Pak. Berarti kalau pagi itu yang masak itu mbah apa paginya? Apa gimana? Kalau sebelum sekolah pagi? Ya Gina berarti itu lalu subuh gitu ya Pak, masakin mbak dulu, terus nyiapin buat mandi mbak. Itu bapakmu pulangnya? Malam Pak, malam. Soalnya Pak suka lembur gitu. Gitu. Jadi kamu juga jarang interaksi dengan bapakmu berarti ya? Ngobrol gitu karena kamu berangkat pagi, kalau malam pagi pulangnya malam gitu ya. Oke. Jangan kamu kelas kita ini jadi sama kita oleh kelas kamu sering ngomong mungkin nggak hanya apa kamu kepikiran sama lingkunganmu bukan kelas. Ya katakan kalau lingkungan kelas kita tidak nyaman atau apa, ya memang itu kita bisa membuat kita bisa hilang konsentrasi. Waktu itu kenapa nggak ini aja kalau kamu ingin minta apa? Minta pindah kelas, nggak sampai ke situ kalau pikiran minta pindah kelas gitu, enggak kan? Enggak Pak, soalnya tuh bukan masalahnya tuh bukan dari mereka malah baik banget gitu loh Pak. Kadang suka nanya saya kayak Gina mau ikut nggak gini suka diajakin. Kalau saya murung itu suka tanya Gina kenapa udah ikut aja, kalau masalah tuh ceritain gitu. Dan itu saya nyaman sama mereka Pak. Mereka juga buka kayak pengen kenal sama saya, pengen ngajak ngobrol saya, tapi kayak masalah jadi saya gitu loh Pak. Saya kayak udah nggak bisa ini lagi, kayak udah nutup diri sama mereka gitu ya. Dan mereka itu sama kamu welcome gitu kan, nggak ada sekat sama sekali. Di kelas tuh bener-bener nggak ada kawan akrab kamu? Enggak sih Pak. Nggak ada. Terus kalau misalnya kan mereka pas keluar ini kan istirahat segala macam, kamu ikut keluar nggak apa gimana? Apa di kelas itu? Saya juga di kelas Pak. Di kelas. Padahal kawan mesti ngajakin kan ya? Iya, Mungkin kita ini. Iya itu Pak yang nggak bisa jelas, kayak diajakin mana kamu pergi gitu. Tapi kamunya tetap apa ya, merasa minder gitu ya. Padahal seperti itu semua itu dari kamu sendiri dan diri Gina sendiri. Kalau Gina menekankan saya dan mereka itu sama gitu. Kita kan di sini sama-sama keluarga. Ya harus menyesuaikan, bukan menyesuaikan dalam kata arti kamu harus punya seperti yang mereka punya sih enggak. Kan mereka baik sama kamu. Mereka juga nggak pernah mempermasalahkan hal-hal yang baik juga enggak. Jadi dalam belajar, ya udah kita belajar gitu, fokus kita belajar, jangan hiraukan mereka punya apa. Gitu. Selagi mereka itu tidak menyusahkan kita, tidak membuat apa ya, kita benci ke mereka dan mereka membuat kita benci itu, ya itu kawan gitu loh. Jadi jangan sampai hal seperti itu nanti membuat Gina menjadi tidak fokus lagi dalam belajar. Itu kan tadi wali kelasnya bilang kamu sering murung, sering mendiam gitu. Itu apa hanya di jam bapak itu aja atau di semua level di sini? Kalau bila rasa kayaknya di semua level ya Pak. Soalnya di rumah juga gitu. Di rumah juga pemikiran. Terus pernah ditegur sama mbah nggak? Gimana Pak? Pernah ditegur sama mbah nggak? Kamu Iya kenapa? pernah Gitu. ditanyain, kamu kenapa gitu. Kalau saya sih lebih putusin dengan mbak. Jadi Takutnya mbak tuh kepikiran juga kalau soal saya tuh kayak gitu. Dan kan saya juga kan sekolah di sini bisa dapat beasiswa gitu loh Pak, beasiswa. ya, sebenarnya kamu sendiri bilang harus membuktikan dengan beasiswa bahwa saya ini memang layak untuk mendapatkan beasiswa, dapat apa itu kata beasiswa untuk berprestasi. Jadi Anda membuktikan bahwa saya ini memang bisa gitu. Jadi hal-hal yang tadi itu nggak usah memikirkan, kamu belajar, apalagi kita kan lagi mau ulangan semesteran, jangan sampai hal-hal seperti itu membuat kamu
semakin down, semakin turun, ya, semakin turun dalam arti kamu hasilmu dengan kelas 1 kemarin, kelas 10 kemarin itu berbanding terbalik. Ya kan? Sedangkan nanti kan kamu dengan anak kawan kamu ini sampai di kelas 12 tuh, jadi kalau tahu nanti kamu nggak gacek lagi, jadi sampai kelas 12 kamu akan dengan bareng dengan kawan kamu yang tadi ini. Nah nanti pas kelas 12 sudah lulus kamu terus seperti itu. Jadi coba untuk membuka diri, bergaul dengan mereka, bergaul menerima dan berbaur dengan mereka. Kan mereka juga menganggap kamu nggak ada sekat kan, nggak ada sekat. Di situ kamu harus memanfaatkan bahwa itu mereka mau menerima aku dengan kesederhanaanku seperti mereka aja mau, berarti kan mereka ini baik gitu, ya kan? Jangan sampai nanti mereka malah berpikir buruk sama kamu, kok gini ya, nggak mau kita aja gini ya. Nanti mereka yang malah bisa menjauhi Gina. Nanti dia di kelas nggak ada kawan kan susah juga gitu loh. Sedangkan mereka sudah mumpung ini kita masih lama. So setelah hari keluar dari ruangan ini kamu berbual dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Jadi kalau diajak ngobrol, ya ngobrol gitu loh. Jangan menolaknya, ya. Jangan sampai kawan berpikir negatif dengan kamu. Gimana kira-kira sanggup tadi yang gue bilang untuk melaksanakan itu? Sanggup Pak, insya Allah. Buktikan juga dengan mbahmu tadi, dengan nenekmu, dengan bapakmu, dengan hasil belajarmu yang bagus, hasil prestasimu yang bagus. Saya ini bisa bisa naik atau bisa Pak seperti ini gitu kan. Jadi jangan sampai mengecewakan mereka, ini kan udah membiayai kamu sekolah, udah biaya yang cukup untuk kamu sakumu tiap hari gitu kan. Kamu harus buktikan dengan hasil belajar yang baik ya. Nah di sini ada suatu nyata bisa diisi. Kira-kira bisa nggak? Diisi ya? Bisa Pak. Nah, diisi. Ya kan bisa nggak apa-apa? Iya Pak. Ya nggak selalu lalu. Kelas kamu harus pede, yang jelas pede jadi jangan minder dengan kawan-kawan ya. Iya Pak. Mereka juga makannya cuma nasi kok, sama-sama makan nasi kan ya kan, jadi nggak usah minder di kelas itu. Baca ya, bacakan ya. Pernyataan komitmen yang muslim. Nama Gina Azhara cantikan namanya bagus sekali. Kelas 11 tempat lahir Rama Indra, alamat Rama Indra 1, sehubungan dengan tantangan konseling individu. Pada hari ini saya akan merubah sikap dan perilaku saya ke arah yang lebih positif. Siap kira-kira? Siap. Ya, dan saya menyatakan sejumlah ketentuan yang telah disepakati bersama dengan konselor. Jadi ini Bapak buat seperti ini tanpa ada paksaan sama sekali ya. Jadi nanti mungkin minggu depan Bapak minta Gina lagi untuk datang ke sini, ngobrol lagi tentang masalah yang tadi, ya kan? Ingin mengetahui ini aja perkembangannya seperti apa. Kira-kira sanggup kan? Bisa ya. Dalam waktu seminggu ini rubahlah sikap Gina dengan mereka, dan pokoknya tanamkan dalam diri Gina, Gina apa aja manggilnya nih? Gina aja ya, bahwa saya bisa. Dan saya pasti bisa, gitu ya. Dan saya tidak minder, saya sama dengan kalian. Ingat, dengan mereka dan kalian, bahwa dalam diri Gina saya bisa, mereka bisa, saya juga bisa. Misalnya mereka beli iPhone, bisa punya iPhone, ya Gina harus terinspirasi juga dari dia. Mereka orang tuanya nggak punya, mereka dibelikan. Saya harus sekolah benar-benar berorientasi. Nanti kalau udah bekerja, saya bisa beli barang yang saya inginkan. Yang jelas tujuan kamu juga ingin membahagiakan bapak dan nenek kamu, yang kalau ibu udah nggak ada, jadi dari situ kamu harus memotivasi diri kamu. Misalnya kamu lihat kawan kamu ngomongin iPhone segala macam atau jalan segala macam, ya udah nggak apa-apa, biarkan. Jadi bahwa dalam diri Gina tanamkan, ingat saya sekolah, Gina sekolah tujuannya untuk membahagiakan bapak dan juga nenek atau tempatnya Gina. Mereka cerita ini itu, ya udah nggak apa-apa ya, biarkan. Nanti kalau Gina ini bilang aja sejujurnya dengan mereka, pasti nanti mereka juga
paham dengan keadaan Gina seperti apa. Nanti kan mereka gara-gara orang tua, kamu bilang jujur aja, jangan sampai ada yang ditutupi gitu. Saya mau kesini dan dia tuh ngeliatin foto, kamu bilang kamu kemana Gin, ya kamu ceritain aja sejujurnya dengan mereka. Jangan ada hal yang ditutupi, tapi kan itu mereka nanti akan tahu dengan kondisi Gina seperti apa. Kira-kira siap dan sanggup? Sanggup ya. Nah, Bapak ingin tanya lagi nih, ini katanya nggak susah kok. Setelah tadi Gina akan ceritakan masalah Gina ke Bapak, kita konseling ini apa Gina yang kita rasain? Sekarang kayak udah lebih lega gitu Bapak, udah mengungkapin apa yang dia rasain. Sebelumnya kan kayak ragu mau cerita ke siapa ya, kayak takut kalau cerita ke mereka tuh takut gak welcome sama cerita Gina. Kalau mau cerita ke Bapak, gak pernah ketemu sama Bapak, mau cerita ke Mbak takut batu kepikiran kan. Jadi abis cerita sama Bapak kayak udah lebih lega, udah lebih tenang gitu loh Pak, pikirannya lebih baik. Besok kalau ada apa, misalnya kamu takut ngobrol sama orang lain, kita dengan Bapak atau dengan guru BK yang lainnya di sini, kita semua welcome dengan anak di sini. Jadi jangan takut untuk datang ke ruang BK, silahkan datang ke ruang BK, kita ngobrol, kita konsultasi, kita akan memberikan jalan keluar bareng-bareng. Kita cari jalan permasalahan bareng-bareng, bagaimana baiknya, karena itu salah satu tugas dari guru BK adalah mengarahkan siswa dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Mudah-mudahan nanti dari sini Gina bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jangan kapok datang ke sini. Nanti minggu depan kesini lagi kita ngobrol lagi tentang ini dengan Bapak. Kalau misalnya Gina ada masalah apa tentang pendidikan segala macam, datang ke sini. Nggak usah takut. Jangan beranggapan guru BK galak. Jangan semua itu baik-baik. Sama-sama tanah senyap. Oke. Terima kasih atas kedatangannya ke sini. Sudah bersedia memberikan konseling pada siang hari ini. Dan nanti mulai keluar dari ruangan ini, kalau tanya kawan Gina jawabnya gimana? Kenapa kamu main BK gitu? Jawabnya gimana? Kayak cuman cerita gitu kan, kita yang dirasain. Oke, Gina percaya kalau Bapak tidak akan menyebarkan apa yang Gina ceritakan? Percaya? Oke, nah, baik, terima kasih. Kita saling menjaga rahasia ya, karena BK adalah salah satu asas kerahasiaan. Jadi kita saling menjaga rahasia. Walaupun nanti hal itu tidak akan Bapak ceritakan ke siapapun, bahkan ke guru BK yang ada di sekolah ini juga. Itu terima kasih Bapak Guru Gina. Mungkin Gina kalau mau ada kegiatan lain, Bapak silakan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih Gina ya. Iya, sama-sama Pak.